Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ula Ramadhani, NPM 23082601135. Di sini akan menjelaskan mind map saya tentang protozoa yang berada di blok MOI. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni. Tiap protozoa merupakan kesatuan yang lengkap baik dalam susunan maupun fungsi, sanggup melakukan semua fungsi kehidupan yang pada zasad lebih besar dilakukan oleh sel-sel khusus. Arti penting protozoa sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komunitas dalam lingkungan akuatik. Contoh, hewan hidup dari fitoplankton tumbuhan yang fotosintesis sebagai protozoa saprofitik dan protozoa pemakan bakteri. Nah, adapun morfologi protozoa bervariasi, fisiologi dan metabolismenya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nutrisi adalah heterotrofik dalam bentuk parasit dan autotrofik yang hidup bebas. Mereka memiliki siklus hidup yang lebih atau kurang kompleks, baik yang hidup bebas dan parasit dan dalam banyak kasus. Nah, adapun bentuknya ada dua stadium, traposit dan kista. Di sini bentuk yang saya ambil bentuk traposit dari Entamoeba histolytica, ukuran 20-40 mikro, punya inti Entamoeba di endoplasma, ektoplasma bening dan homogen. Di bagian tepi sel tampak pseudodium bergerak dengan pseudopodia atau bergerak cepat. Endoplasma mengandung sel darah merah, tidak mengandung bakteri dan sisa makanan, bergerandul halus. Dan adapun kista saya mengambil dari Entamoeba histolytica, bentuk bulat atau lonjong, ukuran 10-20 mikro, punya daging kista dan inti entamoeba. Dalam tinja ditemukan kista inti 1-4. Pada endoplasma ditemukan benda kromotid atau benda Lisson dan vakuol glikogen. Nah, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang sistem reproduksi protozoa. Pada protozoa, proses reproduksi terjadi secara seksual dan juga aseksual. Namun, proses reproduksi yang sering dilakukan adalah melalui cara aseksual, yakni pembelahan biner. Nah, apa itu aseksual? Aseksual itu tahap pembelahan menggunakan cara mitosis yang hasilnya akan terbentuk dua sel anakan dari beberapa jenis protozoa, seperti halnya Plasmodium akan melakukan proses reproduksi melalui cara aseksual dengan menggunakan zigogoni yang pada umumnya terjadi di bagian dalam sel inang. Selanjutnya masing-masing bagian yang terdapat pada inti akan diusir menuju keluar secara bersamaan beserta bagian dari sitoplasma, sehingga pada akhirnya terbentuk protozoa baru. Adapun seksual, sedangkan proses reproduksi melalui secara seksual yang terjadi pada protozoa bisa terjadi dengan cara konjuksi yang akan menggabungkan berbagai materi genetik yang diambil dari bagian sel satu ke bagian sel yang lainnya. Bisa juga dengan menggunakan gamet melalui bantuan orang lain untuk melakukan perkawinan sehingga membentuk zigot. Proses reproduksi secara seksual yang terjadi pada Plasmodium ialah nyamuk. Zigot yang dihasilkan akan mengalami proses mitosis sehingga akan menghasilkan banyak sporozoid. Nah, adapun klasifikasi protozoanya yang ada 4 macam. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizoid adalah akar, podos adalah kaki, yaitu protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia kaki atau yang disebut kaki semu yang merupakan penjuluran dari sitoplasma, contohnya pada Amoeba foraminifera, Radiolaria, Archela,
Entamoeba coli, dan Entamoeba histolytica. Merupakan hewan mikroskopik yang hidup sebagai massa kecil bersifat amorf atau dapat berubah bentuknya. Ciri-ciri dari Rhizopodia adalah sebagai berikut. Seperti habitat dari Rhizopodia adalah tempat perairan dengan banyak kandungan zat organik di dalamnya, proses reproduksi secara aseksual dengan melakukan cara pembelahan binar, mempunyai bagian tubuh yang digunakan sebagai alat gerak yang disebut dengan kaki semu, dan juga bentuk tubuh secara fisik seringkali berubah-ubah ataupun tidak tetap, atau bisa disebut fleksibel. Dan adapun yang kedua ada flagellata, berasal dari kata flagellum yang berarti bulu cambuk. Jadi, organisme yang termasuk filium flagellata semuanya memiliki bulu cambuk. Filium flagellata disebut juga Mastigophora. Mastik yang berarti bulu cambuk, dan poros yang berarti membawa. Flagel atau bulu cambuk selain sebagai alat gerak, juga berfungsi untuk alat peraba dan alat penangkap makanan. Flagel juga berfungsi sebagai alat indera. Kelompok Flagellata merupakan kelompok protozoa yang unik. Beberapa anggotanya memiliki klorofil sehingga ada yang mengelompokkan ke dalam alga, sehingga bentuknya relatif lebih kurang 0,1 mm. Adapun spora memiliki tubuh sederhana berbentuk bulat panjang dengan sebuah nukleus, tidak mempunyai alat gerak atau bergerak dengan sel itu sendiri, maupun flokula kontraktil disebut spora karena dalam tahap tertentu dalam kehidupannya dapat membentuk sejenis spora. Hampir semua anggota sporozoa adalah parasit. Sporozoa melakukan pembiakan secara vegetatif, disebut juga skizogoni, dan secara genetatif disebut sporogoni. Dan adapun yang ketiga yaitu Cheliata, memiliki bentuk relatif tetap dan bergerak dengan rambut getar yang disebut cilia, memiliki inti dan beberapa spesies intinya lebih dari. Contoh Paramecium aurelia hidup di tempat-tempat yang berair, misalnya sawah, rawa, tanah berair, dan mengandung banyak bahan organik. Bagi yang hidup bebas terdapat flokula kontraktil, sementara hewan parasit tidak ada. Mungkin sekian dari saya. Jika saya memiliki banyak kurang dan kesalahan dalam penyebutan, mohon maaf sebesar-besarnya. Adapun referensi yang saya ambil, dan mungkin sekian itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.